Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Otorita Ibu Kota Nusantara mencatat nilai investasi yang telah masuk di IKN per Mei 2025 sebesar 65,58 triliun rupiah. Dan jumlah tersebut termasuk 6 investor baru yang menanamkan dananya di IKN senilai 3,5 triliun rupiah. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimulyono mengungkapkan jumlah investasi yang telah masuk di IKN hingga bulan April 2025 mencapai 62,08 triliun rupiah yang berasal dari 42 perusahaan. Jumlah tersebut bertambah lagi dengan masuknya investor baru yaitu sebanyak 6 perusahaan yang bergerak di sektor kuliner, perhotelan, pendidikan, retail, konstruksi, hingga properti komersial dan residensial. Adapun nilai investasi ke 6 perusahaan tersebut tercatat sebesar 3,65 triliun rupiah. Dengan demikian total investasi di IKN per Mei 2025 mencapai 65,58 triliun rupiah. Keenam investor baru IKN tersebut terdiri dari PT Solusi Harapan Nusantara yang akan membangun pusat kuliner di atas lahan seluas 1.800 meter persegi. PT Makmur Berkah Hotel membangun hotel bintang 5 di bawah jaringan Marriott International di atas lahan seluas 2,04 hektar. Kemudian PT Australia Independent School yang mengembangkan infrastruktur sektor pendidikan berkapasitas 750 siswa dengan kurikulum internasional baccalaureate di lahan seluas 7.900 meter persegi. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, investasi IKN capai 65,58 triliun rupiah per Mei 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Agung Wicaksono. Beliau adalah Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN. Halo Pak Agung, apa kabar Pak? Halo Mas Prasetyo, kabar baik. Salam sehat, salam Nusantara dari Ibu Kota Negara Nusantara. Salam sehat juga Pak Agung. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh bagaimana update terkini terkait dengan pembangunan, pengembangan kawasan Ibu Kota Nusantara hingga saat ini Pak. Silakan. Ya, para pemirsa tentunya kalau bicara update terakhir yang paling hangat, paling hot adalah baru saja minggu lalu. Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke IKN pertama kalinya sejak pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Beliau terakhir datang waktu itu masih masa kampanye Desember 2023 dan beliau meninjau pembangunan infrastruktur strategis jadi jalan tol 5B yang progresnya 70%. Kalau tahun depan selesai maka dari Balikpapan Bandara Sepinggan ke IKN hanya 50 menit. Dan juga meninjau infrastruktur yang sudah beroperasi. Ada Rumah Sakit Hermina, rumah sakit hasil investasi swasta, ada kantor Kemenko yang dibangun dengan APBN dan juga yang sedang pembangunan ada 2 investor, Rumah Sakit Abdi Waluyo ya dan Universitas Gunadarma kampus digital. Dan terakhir beliau juga meninjau Masjid Negara, Gereja Basilika dan paling penting Istana Wapres yang akan selesai di akhir tahun ini. Karena targetnya beliau akan berkantor di IKN 2026. Sehingga nyata kehadiran pimpinan negara di Ibu Kota Negara mulai tahun depan. Nah kalau ada yang bertanya bagaimana dengan Pak Presiden Prabowo Subianto, saya bisa jamin dan katakan komitmen Presiden Pak Prabowo Subianto ini nyata terhadap keberlanjutan IKN dengan satu, alokasi anggaran untuk IKN justru ditambah di saat sedang dilakukan efisiensi. Dan yang kedua, dari segi investasi, Pak Prabowo mengarahkan sebuah sekolah yang sedang menjadi perhatian banyak pihak, yaitu SMA Taruna Nusantara yang berada di Magelang dan sudah ekspansi Malang dan Cimahi. Beliau memerintahkan agar SMA Taruna Nusantara dibangun di IKN, Ibu Kota Nusantara. Jadi nyata sekali komitmen dan perhatian Bapak Presiden Prabowo seiring dengan
kunjungan dan nantinya berkantornya Wakil Presiden Gibran Rakabuming tahun depan. Ini semua membuat investasi tadi yang dikatakan menjadi berjalan semakin lancar hingga bisa mencapai nilai investasi 65 triliun tadi. Baik, itu dia update terbaru ya terkait dengan proses pembangunan begitu di kawasan IKN, kemudian ada dana juga yang terus ditingkatkan begitu untuk bisa meningkatkan ketersediaan infrastruktur ya, baik dari sisi jalan kemudian juga bangunan-bangunan. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai bangunan, kemudian fungsi apa saja yang saat ini sudah tersedia di IKN berarti Pak? Ya, baik. Yang pertama kalau kita bicara bangunan adalah yang paling pertama dibangun oleh APBN, Anggaran Negara. Dan ini membangun istana negara yang sudah selesai, sudah diresmikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Kemudian ada Istana Garuda dan kantor-kantor kementerian. Yang sekarang sudah selesai adalah kantor Kemenko, ya, Kementerian Koordinator. Ada 4 kantor Kemenko, salah satunya ini sudah selesai, ya, Kemenko 3. Kemudian yang juga penting adalah sudah selesainya hunian ASN, rusun atau saya boleh menyebutnya apartemen. Ini apartemen IKN. Ya, kami otorita IKN 550 orang ASN itu sudah tinggal di apartemen ASN IKN ya sejak bulan Maret di bulan Ramadan yang lalu. Sehingga jelas bukan hanya bangunan fisik tapi juga ekosistem populasinya ini sudah mulai mengisi IKN dan mulai bulan ini juga bertambah lagi dengan 570 CPNS, darah-darah muda, ya, generasi muda ASN masa depan yang akan juga mengisi kota ini sehingga sekitar 1.100-1.200 ASN akan berkantor, akan tinggal, akan hidup di Ibu Kota Nusantara ini, menyusul yang pertama yang 550 orang. Jadi semuanya ya. Baik Mas Parsoto, itulah PBN ya. Nah kemudian investasi swasta dari 49 perusahaan dengan 65 triliun tadi yang sudah beroperasi ada 2 hotel Swiss Hotel dan Hotel Kubika, 2 rumah sakit Hermina dan rumah sakit Mayapada. Kemudian yang berkaitan dengan listrik energi terbarukan ada pembangkit listrik tenaga surya 50 MW dibangun oleh PLN dan investor dari Singapura Semcorp. Kendaraan listrik, bus listrik dari Bluebird dengan armada yang dibuat dari Tiongkok dan dari Korea. Dan yang menarik juga ada lapangan sepak bola PSSI yang dibangun dengan dana dari FIFA. Ini semua menunjukkan bahwa bangunan-bangunan ini sudah selesai, komitmen pembangunan pemerintah diwujudkan nyata dan investornya tertarik dan menyelesaikan. Ya, itu dia beberapa bangunan, ada Istana Kepresidenan, kemudian kantor Kemenko, ada juga apartemen untuk ASN, 2 hotel, 2 rumah sakit, dan juga PLTS begitu untuk menopang dari sisi ketenaga listrikan di sana. Dan menarik juga nih, Kepala Otorita IKN Pak Basuki Hadi Mulyono menyebutkan investasi yang telah masuk ke IKN ini sudah mencapai 65,58 triliun begitu hingga bulan Mei 2025 ini. Lantas siapa saja, kemudian jenis investasi yang masuk ke IKN itu apa saja, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Agung, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Agung Wicaksono, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi IKN. Nah, ini menarik, Pak Bas sudah menyebutkan begitu investasi yang telah masuk mencapai 65,58 triliun begitu Pak hingga bulan Mei tahun 2025. Lantas siapa saja? Kemudian jenis investasi yang masuk ke IKN itu juga apa nih Pak? Silakan Pak. Ya, betul. 65 triliun rupiah hingga Mei 2025, di mana 58 triliun diantaranya berasal dari tahun 2023-2024 yang sudah di groundbreaking di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Kemudian di tahun 2025 ini adalah 7 triliun. Nah, semua investasi ini sudah ditegaskan melalui surat komitmen letter of intent yang disampaikan nilai investasinya dan sudah diikat dalam sebuah perjanjian kerjasama atau PKS tentang lahan IKN ya untuk membangun, dan mereka punya komitmen untuk membangun yang tahap awal itu dalam 1,5 tahun
Dan untuk yang tahap kedua yang 2025 itu untuk membangun mulai di tahun 2025 ini. Jadi sektornya bermacam-macam, mulai dari rumah sakit tadi yang sudah selesai, kemudian hotel, kemudian ada pendidikan, kemudian ada lifestyle, nantinya akan ada shopping center, ya, kemudian juga perbankan, ya, ada 4 bank pemerintah, kemudian ada bank swasta juga BCA dan Bank Kebanggaan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara BPD Kaltimtara, dan juga infrastruktur pendukung seperti logistik misalkan, ya. Dan juga ini yang nggak kalah penting adalah hadirnya kantor Bank Indonesia, ya. Tadi saya sebutkan ada bank-bank negara. Nah, di sini sudah ada kantor Bank Indonesianya juga. Kantor BI sudah berdiri dan sudah kita pakai rapat minggu lalu kantor Bank Indonesianya. Ya, Pak Bas juga menyebutkan begitu bahwa nilai investasi yang bertambah ada 6 investor baru ya Pak ya, dengan komitmen tadi modalnya sekitar 3,5 triliun. Nah, ini investor dalam negeri kah atau investor asing yang masuk di IKN, Pak Agung? Ya, jadi 6 itu adalah yang terakhir yang ditandatangani di bulan Mei lalu. 6 itu ada 1 yang kalau boleh dikatakan asing, tapi tentu mereka sudah hadir di Indonesia dan bekerja sama, yaitu Australia Independent School, sekolah internasional dari Australia, ya. Kemudian yang 5 lagi ini adalah para investor dalam negeri, investor merah putih, pelopor, ya. Yang pertama adalah local champion, ya, jagoan di Balikpapan dan Samarinda di Kaltim, ada yang namanya Maksi. Jadi kalau di Balikpapan dan Samarinda ini swalayan, ya, yang paling kuat jaringannya itu namanya Maksi Nusantara. Nah, mereka sudah punya 25 retail, akan buka di IKN juga. Jadi supermarket, kemudian ada F&B. Kemudian selain dari Maksi juga ada yang namanya Solusi Harapan Nusantara, itu juga bikin restoran, ya. Kalau di Balikpapan saya sering makan itu namanya Bakul Bambu. Ya, itu akan bikin juga di IKN. Ya, ini para jagoan-jagoan lokal, ya, yang menunjukkan investor setempat dari Kalimantan, ya, kita memberikan kesempatan. Dan yang nasional itu ada dari Medan, Kreasi Beton Nusa Persada itu sangat sukses di Medan. Kemudian ada Makmur Berkah Hotel yang akan membangun hotel Marriott, ya, dan PT Daya Mulia Turangga untuk membangun konstruksi. 6 itu totalnya adalah 3,5 triliun dan mereka semua di dalam perjanjian komit untuk membangun mulai di tahun 2025 ini. Baik, cukup beragam berarti sektor yang disasar oleh 6 investor baru tersebut begitu ya. Ada kuliner, perhotelan, pendidikan, retail modern, kemudian konstruksi dan beberapa diantaranya memang ini yang sudah ada. Nah, tapi kalau kita lihat kansnya sendiri begitu terkait dengan pembangunan sektor yang disasar 6 investor baru tadi seperti apa Pak Agung? Seperti saya tegaskan tadi di dalam perjanjian, mereka diikat dengan satu komitmen bahwa mereka harus mulai membangun di tahun 2025 ini. Ini ditambah juga dengan adanya kepastian penyediaan infrastruktur pendukung, yaitu jalan-jalan, ya, dan juga fasilitas infrastrukturnya seperti misalkan MUT, Multi Utility Tunnel, itu terowongan pintar yang di dalamnya akan berisi kabel listrik, kabel fiber optik, kemudian pipa-pipa air misalkan. Nah, itu akan dibangun tahun ini. Kontraknya sudah tinggal ditandatangan minggu depan karena sudah ada pemenangnya. Sehingga para investor tadi yang sudah tanda tangan akan tersedia akses menuju lokasi pembangunan mereka. Jadi selama ini yang cukup banyak ditanya adalah soal infrastruktur pendukung kapan siap. Ini jelas 2025 akan siap. Yang kedua banyak ditanya adalah populasinya, artinya dari ASN seperti apa. Nah, seperti saya sampaikan sudah mulai berdatangan dan tinggal di IKN ASN-nya, ya. Dan yang ketiga nanti pengunjung-pengunjung ke IKN akan saat ini sudah banyak datang para turis, ya, untuk wisata. Kita sekarang mendorong juga pendatang untuk pendidikan, ya. Misalkan tadi SMA Taruna Nusantara yang berasrama, kemudian nanti akan banyak pengunjung. Bahkan kita sedang menjajaki untuk membangun juga SMK boarding school dan universitas. Ya. Untuk kawasan sendiri yang akan difokuskan pembangunan tadi itu di wilayah mana saja Pak Agung? Mungkin bisa dijabarkan lebih jauh.
Ya, jadi sampai dengan 2028 fokus kita adalah membangun wilayah KIPP, kawasan inti Oke. pusat pemerintahan atau wilayah pembangunan satu. Ya. Karena di KIPP itulah tempat hadirnya kantor-kantor pemerintahan eksekutif dan sesuai perintah Pak Presiden Prabowo nanti dibangun tahun ini sampai 2028 kantor legislatif atau gedung DPR, MPR, DPD dan kantor yudikatif, Oke. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Semuanya di KIPP yang luasnya sekitar 6.600 hektar. Baik, itu dia 6.600 hektar yang menjadi fokus dari pembangunan begitu untuk di IKN. Nah, lantas insentif apa saja yang disediakan oleh otorita begitu ya bagi para pelaku usaha yang hendak menanamkan modalnya begitu di IKN. Kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya, Pak Agung. Kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Agung Wicaksono. Pak Agung, lantas kalau kita bicara mengenai tadi investasi, nampaknya juga masih ada yang berminat begitu dari investor domestik. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang menggelitik saya juga nih, apakah investor asing juga masih menjadi ya salah satu yang disasar ataupun investor asing masih melirik IKN ini menjadi satu market yang potensial untuk mereka menanamkan investasi mereka begitu, Pak Agung? Ya betul Mas Prasetyo, pasti investor asing melihat IKN ini sebagai sebuah potensi, apalagi IKN ini menempatkan diri visinya untuk menjadi a global city for all, Oke. sebuah kota dunia untuk semua. Dan sampai saat ini investor asing yang bukan hanya berminat tapi sudah menanamkan modal melalui tanda tangan komitmen melalui PKS tadi, itu untuk direct investment atau investasi swasta murni sudah ada 3 negara. Oke. Ya, jadi termasuk di 65 triliun ada 3 negara dari Malaysia, ya, Citadel Group akan membangun mixed use residential komersial. Kemudian ada dari Tiongkok, ya, itu ada Delonix akan bangun mixed use juga, ada hotel di situ. Dan dari Rusia ini Magnum, ya, Magnum juga akan membangun properti terutama untuk lifestyle. Nah, selain dari skema direct investment, ada skema PPP, Public Private Partnership atau KPBU dalam bahasa Indonesianya, kerjasama pemerintah badan usaha. KPBU ini satu skema yang menarik karena ada jaminan pemerintah. Jadi investor menanamkan modal untuk membangun fasilitas, tapi ada jaminan pemerintah dan pemerintah akan mencicil balik investasinya itu sehingga investor akan mendapatkan pengembalian atas investasinya. Nah, ini yang besar untuk KPBU ini datang dari Tiongkok. Selain dari dalam negeri ada dari Tiongkok. Ini seiring dengan kedatangan Dubes Duta Besar dari Tiongkok minggu lalu bertepatan dengan kedatangan Bapak Wakil Presiden, ya, saya kebetulan yang mendampingi. Oke. Total dari Tiongkok itu ada 70 triliun kira-kira nilai investasinya, ya. Dan terutama ini untuk membangun jalan dan infrastruktur MUT, multi utility tunnel, dan juga membangun hunian. Ini perusahaan-perusahaan besar BUMN Tiongkok, China Harbour Engineering Company, China State Construction Engineering Corporation, China Railway Group Limited, ya, 3 BUMN besar dari Tiongkok, kerjasama juga dengan Malaysia, ada IJM Corporation Berhad. Ini menunjukkan, ya, betapa menariknya IKN ini di mata investor internasional. Selain dari Asia tadi, Tiongkok dan Malaysia, juga dari Timur Tengah. Ya, dari Timur Tengah ini sudah ada misalkan investasi yang sedang disiapkan feasibility study-nya, yaitu untuk pembangkit listrik tenaga surya PLTS 200 mega targetnya di tahun 2029 oleh Masdar. Masdar ini dari Uni Emirat Arab, ya, hasil dari hubungan dekat antara Sultan MBZ, ya, Muhammad bin Zayed dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Sekarang Masdar sedang melakukan feasibility study untuk membangun 200 megawatt. Jadi investor asing betul-betul mulai masuk, ya, menyusul para investor pelopor merah putih, dan kita yakin ini akan membuat kredibilitas IKN di mata dunia makin kuat.
Baik, nah bicara mengenai memang tadi minat investasi asing masih juga melirik begitu IKN sebagai salah satu primadona lah bagi dunia investasi internasional begitu. Lantas kita bicara mengenai insentif nih. Lantas adakah insentif yang mungkin sampai saat ini masih disediakan IKN begitu bagi para pelaku usaha yang hendak menanamkan modalnya di IKN baik yang domestik maupun yang internasional tadi nih Pak Agung? Ya, baik. Jadi kalau bicara insentif, memang insentif di IKN ini nggak ada duanya di Oke. Indonesia. Paling menarik. Yang pertama ada 3 kategori kalau saya katakan insentif. Baik. Kategori pertama adalah insentif untuk kepemilikan lahan. Ya. Di IKN ini skemanya kepemilikannya adalah HGB, hak guna bangunan atau hak guna usaha di atas HPL, hak pengelolaan otorita IKN. Nah, kalau di tempat lain HGB itu maksimal 30 tahun. Di IKN itu bisa 80 tahun. Karena di Undang-Undang IKN diatur bahwa 30 tahun itu bisa diperpanjang 20 tahun dan kemudian diperbarui 30 tahun tapi sekaligus dalam satu siklus sehingga menjadi 80. 30 plus 20 plus 30. Kalau di tempat lain itu selalu 30 dulu, kemudian diperpanjang 20, tambah 30. Oke. Kenapa IKN bisa khusus? Karena ada payung undang-undang yang berbeda, ya, yang memberikan penguatan. Jenis insentif yang kedua adalah insentif fiskal, ya, berupa insentif di bidang perpajakan dan bea cukai untuk kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Tax holiday misalkan, ada untuk PPN, ya, 0%, atau juga ada PPH, pajak penghasilan. Itu 0 juga bagi para karyawan yang bekerja dan berdomisili dengan KTP IKN nantinya. Jadi ini luar biasa menarik ini untuk insentif perpajakan. Ada juga super tax deduction, pengurangan pajak bagi pihak-pihak perusahaan-perusahaan yang membangun atau mendonasikan, ya, infrastruktur atau pusat pendidikan vokasi atau juga pusat penelitian R&D, ya. Ini ada super tax deduction. Nah, insentif yang ketiga adalah insentif di dalam skema KPBU tadi yang berupa dukungan jaminan pemerintah untuk mengambil resiko. Jadi ada public, ada private. Resiko yang ikut dijamin atau ditanggung oleh pihak publik artinya pemerintah adalah risiko demand, risiko pasar. Sehingga investor tidak perlu khawatir apakah ada pasarnya, apakah ada demand-nya, permintaannya dari ASN yang tinggal di sini. Jadi sebagai contoh, kita membangun hunian, rumah untuk ASN misalkan oleh investor, maka pemerintah akan menjamin bahwa akan ada pengembalian investasi terhadap bangunan rumah yang akan dibangun dan ditempati oleh ASN tadi. Ya. Nah, 3 insentif besar ini yang membuat IKN ini atraktif. Walaupun populasinya belum besar, pasti yang namanya investor itu cari cuan, cari populasi, cari pasar. Tapi walaupun belum besar karena ada 3 insentif ini, ditambah dengan kami melakukan percepatan proses, kemudahan berusaha, ya, ini semua akan membuat IKN semakin menarik, semakin cuan, terutama cuannya di masa depan. Ya. Itu dia beragam upaya yang sudah dilakukan, strategi-strateginya, ada insentif yang diberikan, baik tadi insentif dari sisi kepemilikan lahan, ada fiskal dan juga bagaimana risiko pasarnya sendiri. Nah, bicara mengenai optimisme, nah seberapa optimis juga Anda melihat ke depan begitu ya untuk proses pembangunan ataupun kelanjutan dari IKN sendiri begitu Pak? Baik, kalau bicara optimisme, saya juga sampaikan ada 3 hal yang membuat kita, saya, Anda semakin optimis. Yang pertama adalah komitmen pimpinan tertinggi seperti disampaikan. Presiden Prabowo dengan komitmen anggaran pembangunan, perhatian yang besar, salah satunya dengan mendirikan SMA Taruna Nusantara, Wapres akan berkantor di IKN tahun depan. Ini menunjukkan bahwa visi dari presiden pertama kita, Presiden Soekarno, untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, ini diteruskan hingga Presiden ke-8 Bapak Prabowo Subianto. Ya. Ini adalah optimisme saya yang pertama. Optimisme saya yang kedua adalah dengan adanya pimpinan otorita IKN, Bapak Basuki Hadimulyono sebagai sosok pemimpin yang sangat berpengalaman di dunia pemerintahan, di Kementerian PU selama 45 tahun, berpengalaman membangun, ya, berbagai fasilitas, ditambah sekarang beliau mengatakan sekarang di IKN peran Pak Basuki, peran beliau adalah sebagai marketing.
untuk menarik investasi. Jadi di sini sangat nyata saya yakin investasi akan datang dengan sosok Pak Basuki yang kredibel, yang friendly, dan yang sekarang sangat menurut saya bisnis oriented, ya, business minded. Ini saya sangat senang dengan adanya kepemimpinan Pak Basuki sehingga saya yakin. Yang ketiga, yang paling membuat saya yakin dan optimis untuk kelanjutan pembangunan IKN ke depan adalah generasi muda yang akan menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara ini ke depan. Para CPNS yang mulai berdatangan di bulan ini dan ke depannya akan terus bertambah. Merekalah sesungguhnya jaminan kelanjutan IKN ke depan. Merekalah sumber optimisme kita. Karena IKN dibangun bukan hanya sekedar bangunan fisik, tapi untuk membangun manusia Indonesia masa depan. Betul, karena IKN juga merupakan ibu kota masa depan Indonesia begitu ya. Memang yang sudah selayaknya juga kita menyiapkan untuk generasi-generasi muda Indonesia begitu yang bisa mengisi pembangunan Indonesia ke depan yang juga mungkin bisa terinisiasi lah paling tidak begitu dari IKN sendiri begitu. Pak Agung, terima kasih banyak nih atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini Pak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, maju terus juga untuk IKN Indonesia Pak. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mas Prasetyo, para pemirsa. Salam sehat, salam Nusantara dari Ibu Kota Nusantara. Baik. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan efektivitas stimulus ekonomi mendorong daya beli. Market Review segera kembali.